Jika kita kembalikan ke serial anime Death Note ini, jadi bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh Light Yagami di dalam anime Death Note ini? Ia rela mengorbankan dirinya sendiri demi pembenaran idealisme semu dan tidak abadi yang diembannya tersebut. Bisa dikatakan semua yang dilakukan oleh Light Yagami serta beserta semua idealismenya tersebut adalah sebuah tindakan bodoh yang sama sekali tidak masuk akal serta logis secara akal sehat. Karena ya, selain tidak memiliki tujuan pasti yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, hal ini juga justru menjadikan umurnya berkurang. Kehidupan sia-sia karena hanya memikirkan kepentingan orang-orang lain tanpa memikirkan dirinya sendiri. Dan secara finansial pun juga bisa dikatakan cukup berkurang karena ya, kita bayangkan saja jika dunia tanpa adanya kejahatan, maka polisi pun menjadi tidak laku. Dan akhirnya efek dari semua itu adalah polisi tidak memiliki pekerjaan. Ya, apa konsekuensinya kepada Light Yagami? Karena ayah dari Light Yagami tersebut adalah seorang polisi, alhasil ayah Light Yagami tersebut pun menjadi pengangguran. Hal ini bisa dikatakan sama saja seperti halnya menyakiti diri sendiri karena ia berusaha dan rela mati-matian untuk membela idealismenya, namun di sisi lain ia tidak memikirkan kemampuan serta keuntungan bagi dirinya sendiri. Dan jika kita mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Light Yagami tersebut sama saja seperti menyakiti diri sendiri, di dalam Islam Allah sangat jelas melarang dan mengharamkan yang namanya perbuatan menyakiti diri sendiri. Ini sangat jelas seperti yang disebutkan di dalam salah satu ayat Al-Quran, tepatnya di surat An-Nisa ayat 30. Dan apa yang dilakukan oleh Light Yagami dengan buku Death Note-nya tersebut secara kehidupan pun juga pastinya sangat berdampak. Orang-orang menjadi ketakutan berbuat sesuatu, populasi manusia semakin menyusut. Kriminalitas pun juga justru semakin merajalela. Karena ya bisa dikatakan memang naluri manusia secara umum dan alami itu jika semakin mereka ditekan, maka semakin kuat pula mereka akan memberontak kepada siapapun yang menekannya. Dan jika sudah seperti itu, Light Yagami hanya bersenjatakan buku gaib yang berjudul Death Note dan berwarna sampul hitam. Ya, meski secerdas apapun dan selicin apapun ia, namun jika harus melawan para mafia dan juga para pasukan pemerintahan seluruh dunia yang tak mengharapkan kehadirannya pun, cepat atau lambat akhirnya Light Yagami pun akan binasa pada waktunya. Yap, ini juga kan yang terjadi di dalam anime serial Death Note ini, dimana akhirnya diceritakan Light Yagami tewas mengenaskan karena perbuatannya sendiri. Ya, dengan kata lain anime ini sebenarnya juga membuktikan bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Tidak mungkin manusia menjadi Tuhan dan betapa sombongnya orang-orang yang mengaku dirinya Tuhan. Dan bisa dikatakan siapapun yang menganggap seorang manusia sebagai Tuhan hanyalah orang-orang bodoh yang tidak berpikir secara logis dan rasional. Tuhan sendiri di dalam Islam sangat jelas memiliki syarat-syarat tertentu yang bisa menyebabkan ia pantas dianggap sebagai Tuhan. Standar tersebut tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ya, pada intinya ayat tersebut menceritakan tentang syarat-syarat menjadi Tuhan. Pada intinya syarat-syarat menjadi Tuhan yang terdapat di ayat tersebut harus memenuhi beberapa syarat yang diantaranya bentuk tidak diketahui, ukuran tidak diketahui, asal-usul tidak diketahui, kemampuan tak terbatas, dan tentu saja yang terakhir adalah tidak memiliki seorang pencipta. Maka dari spesifikasi di atas itulah bisa disimpulkan bahwa Tuhan bukanlah objek ciptaan manusia. Dan tidak mungkinlah manusia bisa membuat cerita ataupun fiksi tentang Tuhan tersebut. Kenapa? Karena asumsi manusia adalah selalu berpola sama, yaitu tak ada satupun di dunia ini sesuatu ciptaan atau pemikiran manusia yang tidak meniru pada apa yang telah ia ketahui. Dengan kata lain, manusia selalu membutuhkan referensi untuk membuat suatu pemikiran. Sebutkanlah fiksi yang mendekati spesifikasi di atas,
tidak akan mungkin ada karena spesifikasi itu sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai sebuah fiksi. Sebagai contoh, misalnya seperti fiksi-fiksi buatan manusia memang selalu memiliki bentuk dan juga komponen-komponen yang selalu ada dan pernah dilihat oleh mata manusia. Misalnya seperti cerita alien yang mengambil bentuk tubuh dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu ada juga cerita-cerita tentang mitologi-mitologi dan juga cerita rakyat yang selalu mengambil bentuk dari apa yang telah pernah kita lihat di kehidupan nyata atau mengambil campuran dari semua bentuk-bentuk tersebut. Selain itu, semua ciptaan-ciptaan manusia juga seperti misalnya teknologi dan juga ilmu pengetahuan semuanya selalu bereferensi dan mengambil dari bentuk-bentuk yang telah ada di dunia ini. Misalnya seperti pesawat yang mengambil bentuk dari seekor burung, lalu kapal selam yang mengambil bentuk dan juga prinsip dari seekor paus dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah dari mana manusia mengetahui hakikat Tuhan? Apakah ia hanya pemikiran manusia? Sangat tidak mungkin dong, apalagi manusia telah mengenal Tuhan dari zaman purba. Seperti yang telah saya jelaskan di atas, manusia tidak akan bisa menciptakan tentang hakikat Tuhan. Bahkan seorang pembuat fiksi maupun pemikiran IQ tinggi sekalipun. Lalu dari mana dong manusia bisa mengetahui adanya eksistensi Tuhan yang mengatur alam semesta ini? Pastilah tak akan ada satupun yang bisa memberitahukan hal itu kecuali jika Tuhan sendirilah yang memberitahu tentang keberadaannya pada manusia pertama di dunia dan pada utusan-utusan yang ditunjuk oleh Allah, Sang Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha mengatur makhluk-makhluknya. Lalu bagaimana manusia bisa mengenal Tuhan? Bahkan secara penelitian manusia telah mengenal yang namanya sesembahan dan gambar-gambar dari zaman prasejarah. Ya, hal itu sangat jelas bahwa Allah menurunkan ide-ide brilian dan juga keyakinan kata hati kepada para utusan-utusan yang telah ditunjuk oleh Allah tersebut untuk memberitahukan akan adanya eksistensi Tuhan kepada para umat-umatnya. Maka dari itu, para nabi akhirnya diberi mukjizat untuk membuktikan bahwa ia berkata benar kepada para kaum-kaumnya yang merasa belum pernah mengetahui ataupun mengenal yang namanya Tuhan. Oke, kelanjutan pembahasannya kita bahas di video selanjutnya ya.